Setelah dari Manado, Ratu mengajak Anda ke Kebun Raya Bogor dan melihat komplek pemakaman Belanda. Area tersebut merupakan salah satu area bersejarah yang ada di Kebun Raya Bogor. Di komplek ini terdapat makam-makam para tokoh yang mengabdikan hidupnya untuk Kebun Raya Bogor. Untuk informasi lainnya sudah ada Lingga Arfian dari Tribunnews Bogor di sana. Selamat sore, Lingga. Ya, Ratu. Halo. Baik, Lingga, bisa digambarkan seperti apa suasana di komplek pemakaman Belanda yang ada di Kebun Raya Bogor ini? Silakan, Lingga. Ya, Ratu dan rekan-rekan Tribunnews, komplek pemakaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini sudah ada sejak dulu, yang pertama kali di Kebun Raya ini pada tahun 1817 diresmikan pembukaan Kebun Raya Bogor. Pada area pemakaman ini terdapat 42 makam dan 38 yang ada identitas dan sisanya tidak berada di identitas. Selain itu di sana juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti tempat, namun memang keberadaannya cukup tidak terawat seperti itu, Ratu, karena lihat banyaknya lumut-lumut yang menempel pada dinding pemakaman seperti itu, Ratu. Kemudian tadi sudah disebutkan sedikit ada beberapa tokoh yang memang mengabdikan hidupnya begitu untuk Kebun Raya Bogor. Nah, boleh dijelaskan ada siapa saja yang dimakamkan di komplek makam Belanda tersebut, Lingga? Ya, Ratu, salah satu tokoh yang ada di sana adalah orang ahli biologi, kemudian ada juga Hendrik Coolhart dan Joseph van Helpt, yaitu sebagai anggota The Netherlands Commission of Natural Science yang Indonesia untuk budaya. Sedangkan makam tua itu yaitu Cornelis Potten yang pada tahun 2 Mei 1784. Selain itu juga banyak lagi tokoh caranya adalah makam Prof. Dr. AJGH Pontersman yang meninggal pada tahun 94. Itu merupakan makam terbaru yang memang dimakamkan di lokasi tersebut. Seperti itu, Ratu. Ini menarik ya, karena saya juga baru tahu bahwa ada komplek makam Belanda yang di Kebun Raya Bogor ini. Boleh dijelaskan sejarah singkatnya kenapa bisa ada makam Belanda di situ, Lingga? Ya, Ratu, komplek pemakaman ini merupakan kompleks yang dibuat sebagai untuk para tokoh yang memang mengabdikan hidupnya di Kebun Raya Bogor dan untuk penelitian di Kebun Raya Bogor. Sehingga untuk mengenang jasa-jasanya tersebut, dibuatlah komplek makam ini yang memang sebenarnya sudah ada sejak dulu sebelum dibentuknya Kebun Raya Bogor, yang kemudian dijadikan sebagai tempat peristirahatan terakhir para peneliti ataupun tokoh-tokoh memang yang memiliki andil gitu dalam adanya kebun raya dan penelitian biologi di Kebun Raya Bogor. Seperti itu, Ratu. Saya penasaran juga, ini biasanya kalau ada makam di suatu lokasi, biasanya ada mitos-mitos yang berkembang begitu. Adakah mitos yang berkembang di sekitar lokasi makam itu, Lingga? Ya, Ratu, dari informasi yang kami himpun bahwa ada beberapa mitos yang ada di lokasi Kebun Raya Bogor. Di antaranya adalah seperti adanya noni-noni Belanda di sebuah ayunan yang memang saat ini ayunannya sendiri terbengkalai, tidak terurus. Seperti itu biasanya itu pernah dilihat oleh seorang pengunjung dan penjaga keamanan di sekitar Kebun Raya Bogor. Selain itu juga pengunjung juga sempat mendengar suasana atau suara-suara yang aneh gitu dari tempat tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah di tempat itu harus adanya meminta izin gitu ataupun memberi salam ketika berada di lokasi tersebut, agar memang menjaga mereka-mereka yang ada di sekitar tersebut. Selain itu juga agar pengunjung tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma etika. Baik. Baik, terima kasih Lingga atas informasinya hari ini dan juga rekomendasi lokasi wisatanya yang agak horor ya, Tribuners. Baik, tadi Lingga juga sempat melakukan wawancara dengan GM Corporate Communication Zainal Arifin. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Lingga. Kawan-kawan Tribuners, saat ini kita berada di kawasan kompleks pemakaman Belanda di dalam Kebun Raya Bogor yang usianya sudah lebih dari 200 tahun. Jadi di sini terdiri ada 42 makam dan hanya 38 makam yang ada prasasti ataupun nama nisan dari yang dimakamkan di sini. Jadi ada 4 nama yang belum diketahui, ya mungkin dari sejarahnya belum bisa teridentifikasi. Dari 42 makam
38 makam itu ada namanya. Yang paling menonjol di sini, yang paling tinggi itu ada Gubernur Jenderal Belanda D.J. de Ernst yang meninggal pada tahun 1836 sampai dengan 1840. Jadi memang ini salah satu kompleks pemakaman Belanda yang memiliki nilai sejarah tinggi yang perlu kita rawat dan kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.